Lena. Di sini saya tidak hanya sendiri loh, saya akan mengundang beberapa tamu kita pada hari ini, yaitu Kak Novitasari sama Kak Anggi. Tepuk tangan untuk Kak Anggi dan Kak Novitasari. Ya. Halo Kak Anggi, halo Kak Novita. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, mungkin sebelum kita menuju ke materi kita, alangkah baiknya Kak Anggi sama Kak Novitasari memperjelaskan atau memperkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman yang sedang menonton di rumah. Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi Diarkimin. Saya mahasiswa STKIP Pusada Administrasi Ham. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Sari. Saya mahasiswa dari STKIP Pusada Administrasi. Nah, Kak Anggi dan Kak Novitasari, kalau boleh saya tanya nih, Kak Anggi sama Kak Novitasari semester berapa sih? Sekarang masih Semester 4. Oke, semester 4 mau OTW semester 5 nih ya. Ya, oke. Semester 5. Kak Novitasari sama Kak Anggi mengambil program studi apa nih? Pendidikan guru sekolah dasar. Oke, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya kita di sini teman-teman akan membahas tentang materi, yaitu strategi dan komunikasi dalam menghadapi peserta didik, khususnya peserta didik di pendidikan guru sekolah dasar, itu guru SD ya. Nah teman-teman, sebelum lebih lanjut, kita kan bertanya nih, tantangan pendidik itu apa sih yang dihadapi pendidik dalam menghadapi peserta didik? Pasti ada tantangannya dong yang dihadapi peserta didik, yang dihadapi pendidik terhadap peserta didik. Jadi di sini teman-teman, tantangan itu secara umum yang dihadapi oleh guru di era globalisasi dan multikultural itu adalah bagaimana pendidikan mampu mendidik dan menghasilkan siswa yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. Itu merupakan salah satu tantangan yang sering kali sampai saat ini masih menjadi tantangan besar bagi peserta didik, karena dalam menghadapi peserta didik ya tentu saja memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah teman-teman, di sini saya tidak hanya membahas materi ini sendiri, karena saya akan membahas lebih lanjut ini bersama teman-teman saya, yaitu tamu undangan kita pada hari ini, yaitu Kak Anggi terlebih dahulu ya Kak Nov. Nah, menurut Kak Anggi sendiri sebagai calon guru yang nantinya akan mengajar ke sekolah dasar nih, apa sih tantangan yang mungkin akan dihadapi Kak Anggi ketika Kak Anggi sudah berada di lapangan langsung? Menurut saya pribadi, tantangan kita sebagai guru dalam menghadapi peserta didik itu tentunya sangat banyak ya. Salah satunya yaitu kita menghadapi sifat dan karakter peserta didik itu sendiri. Seperti yang kita tahu, peserta didik itu kan karakternya itu berbeda-beda. Nah, ya, bagaimana kita mengetahui dan kemudian mempelajari karakter tersebut? Oke ya, berarti sebagai peserta calon pendidik tentu harus memahami sifat dan karakter dari peserta didik. Oke, baik Kak Anggi, terima kasih. Selanjutnya saya akan menanya terlebih dahulu kepada Kak Novitasari. Nah, kalau Kak Anggi harus memahami karakter dari peserta didik. Kalau menurut Kak Novitasari sendiri nih, apa sih tantangan yang mungkin nanti akan dihadapi Kak Novitasari ketika Kak Novitasari sudah terjun langsung ke lapangan gitu? baik, tidak jauh dari Kakak Anggi ya, karena setiap orang mempunyai sifat karakter yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai, misalnya kita sudah terjun ke lapangan sebagai calon guru, kita juga harus mampu menyikapi atau memahami karakter siswa. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus mempunyai komunikasi yang baik agar kita mampu gimana cara kita berkomunikasi dengan siswa agar kita dapat memahami sifat, sikap yang dilakukan oleh siswa. Oke, berarti kurang lebih ya tantangan yang dihadapi oleh calon peserta didik itu bukannya harus saling memahami karakter dari peserta didiknya sendiri. Nah, setelah itu kan ada tantangan nih. Tentu dalam tantangan itu ada strategi untuk menghadapi peserta didik. Menurut Kak Anggi sama Kak Novitasari, bagaimana sih strategi yang tepat untuk menghadapi peserta didik, misalnya menghadapi perilaku atau karakter peserta didik yang berbeda-beda itu bagaimana sih caranya? Oke, menurut saya strategi yang baik itu kita harus lebih dahulu memahami peserta didik tersebut. Kalau peserta didik tersebut ada masalah, misalnya kita ajak komunikasi secara langsung, secara pribadi ya.
kemudian kita membantu dia dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kalau Kak Novita saat ini bagaimana nih? Baik, strategi yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan dalam peserta didik. Yang pertama yaitu misalnya dalam suatu pembelajaran. Jika seorang peserta didik tidak mampu menangkap suatu pelajaran yang kita berikan, nah dari situ kita membuat strategi yang bagaimana membuat suatu pembelajaran itu lebih baik. Oleh karena itu kita harus dapat memahami, oh peserta didik ini mampu di bagian mana, peserta didik ini kurangnya di mana. Oleh sebab itu kita harus menjalin suatu komunikasi antara peserta didik. Oh iya betul, luar biasa ya tamu kita pada hari ini. Benar kata Kak Novita Sari, selain strategi kita juga harus menyesuaikan komunikasi yang baik terhadap peserta didik. Karena menurut pribadi ya, komunikasi yang tidak baik itu, misalnya kalau kita kurang komunikasi dengan peserta didik, tentu hal itu akan mengganggu dari proses pembelajaran karena kita tidak mengetahui karakter dari peserta didik. Betul sekali ya teman-teman, luar biasa ya tamu kita pada hari ini. Jawabannya tuh sangat memuaskan gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan komunikasi dengan siswa itu kan ada berbagai macam ya. Ada respect, audial, dan humble serta empati. Menurut Kak Anggi sama Kak Novita Sari sendiri itu komunikasi yang paling baik itu yang mana sih gitu untuk menghadapi peserta didik? Menurut saya pribadi, komunikasi yang baik itu tentunya anak SD nih kan, nah dia tuh harus dimengerti dari hati ke hati kayak gitu. Jadi kita tuh harus menyikapi dia dengan lembut karena anak SD ini kan mudah ini kan, kalau dibentak mungkin nangis gitu kan. Nah, kita harus lembut. Kalau misalnya dia tidak bisa dibilang lagi, baru kita lebih lanjut lagi panggil orang tuanya atau gimana gitu. Oke, kalau Kak Novita sendiri ini bagaimana sih komunikasi menurut Kak Novita yang baik gitu? Baik, kalau menurut saya sendiri ya, komunikasi yang itu menurut saya itu yang humble. Karena humble itu kayak kita itu apa ya? Kita saling bersamaan, atau kita saling menyapa, atau kita saling bergaul gitu ya. Humble itu kita membuat sesuatu yang hangat bagi siswa, ramah. Kita sebagai guru itu harus memiliki karakter ramah ya. Kalau kita nggak ramah pada siswa, siswa juga kayak, oh guru ini galak, oh guru ini apa gitu. Nah, dengan itu ya mungkin setiap guru memiliki karakter yang berbeda. Ada yang galak, ada yang humble, ada yang ramah. Nah, oleh sebab itu kita harus juga menanamkan sikap humble kepada siswa agar siswa itu bisa kayak enak nih sama guru ini gitu. Iya, berarti maksudnya Kak Novita Sari itu supaya anak peserta didik dan guru itu ada rasa, oh ini guru saya gitu. Dia tidak canggung gitu apabila dia ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang membuat dia tidak merasa nyaman misalnya dari lingkungan sekolahnya gitu ya. Benar ya teman-teman, selain jadi seorang guru, kita juga harus menjadi teman untuk peserta didik kita karena ya bagaimanapun kita itu harus mengetahui bagaimana sih kondisi siswa kita ketika dia berada di lingkungan sekolah, apakah dia nyaman ataukah ada batas tertekan mungkin karena kondisi atau teman ya, kita juga tidak tahu ya teman-teman. Mungkin dari banyaknya siswa saling membuli atau apa, itu juga merupakan suatu masalah dalam sekolah kita. Selanjutnya nih Kak Anggi sama Kak Novita Sari, tadi kan sudah disampaikan ada strategi dan komunikasi. Menurut Kak Anggi sama Kak Novita Sari, strategi untuk menguatkan komunikasi dengan anak itu bagaimana sih? Misalnya strategi untuk menguatkannya itu supaya komunikasi ini lebih berjalan dengan baik gitu, harus didasari dengan komunikasi yang baik, strategi yang bagaimana gitu? Menurut saya kembali seperti yang Kak Novita Sari tadi bilang, kan sebagai guru kita ini harus ramah gitu ya, harus humble dan mengajak siswa untuk bermain, jangan dimarah terus. Nah, nasihatinya itu dengan halus, jangan sikit-sikit itu kasar dengan siswa seperti itu. Kemudian kita tuh harus memberi contoh yang baik kepada siswa tersebut. Oke, Kak Novita sendiri ini bagaimana nih? Baik, menurut saya strategi yang dapat saya lakukan yaitu menggunakan strategi yang dapat membuat siswa lebih nyaman ya. Ya itu dengan kita gimana ya? Kan banyak strategi nih, kayaknya misalnya kita dalam pembelajaran, misalnya siswa di kelas, mereka udah bosan di kelas, jadi strateginya kita ubah kayak kita bermain ataupun di luar, tapi materinya masih mencakup yang kita pelajari. Nah, oleh sebab itu sehingga siswa itu nggak bosan toh di kelas terus. Iya. Namun saya tambahkan nih teman-teman, bagaimanapun itu
semua strategi itu harus ada batasannya ya. Kayak komunikasi kita dengan guru antara murid pun harus ada batasannya. Bagaimanapun kita adalah calon pendidik atau pendidik dan mereka itu adalah sebagai siswa gitu. Jadi tidak semua hal itu harus kita, maksudnya tuh kita lakukan dengan komunikasi yang bagaimanapun gitu, karena sebagaimanapun mereka itu ada batasan terhadap kita itu sebagai guru dari mereka, biar mereka itu ada rasa oh dia guru, tapi ini bukan hanya teman saya gitu. Mereka tuh harus ada memiliki rasa hormat gitu ya kepada guru, karena bagaimanapun dia adalah gurunya. Nah teman-teman, bagaimana nih materi kita pada hari ini? Menarik bukan ya? Karena materi kita pada hari ini itu membahas tentang strategi dan komunikasi dalam menghadapi peserta didik. Dan tentu saja materi kita pada hari ini tidak kalah pentingnya untuk calon peserta didik atau bagaimana yang siapa tahu pada kemungkinan sehari itu akan menjadi seorang guru. Bagaimana sih cara dia menghadapinya itu sudah kita bahas. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Anggi dan Kak Novitasari yang telah sudi hadir dalam acara kita pada hari ini, yaitu sama-sama membahas strategi dan komunikasi dalam menghadapi peserta didik. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Anggi dan Kak Novitasari. Semoga kuliahnya lancar ya, dan segera kalau bisa sih lulusnya lebih cepat supaya bisa cepat-cepat OTW SPD gitu ya. Nah teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bye-bye.